Sebelumnya Bapak Ibu mari kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 12 dan 14. Saudaraku, beberapa hari ini ada beberapa orang tanya buat saya, bahkan tadi sore ada seorang tanya buat saya, Pak, kita bisa makan nggak korban persembahan? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa hal yang perlu nanti sebelum saya masuk di dalam ini dan kita akan mendengar kesaksian. Saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul ya. Bapak Ibu tolong buka dalam Kisah Rasul 15. Ada beberapa perintah Roh Kudus kepada umat Tuhan. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-28 29. Kisah Rasul 15 ayat 28 demikian firman Tuhan. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Saudaraku, ada 4 hal yang dilarang oleh Roh Kudus. Alkitab berkata begini bahwa kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. 1, dari darah. Orang Kristen tidak boleh makan darah. Dari makanan yang telah dipersembahkan berhala, darah, daging binatang yang mati tercekik, yang mati dicekik, direndam dalam air, itu nggak boleh. Dan yang ketiga, keempat, makanan percabulan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tadi ada seorang ibu WA saya, Pak, boleh nggak kita makan persembahan makanan korban? Saya bilang bahwa Tuhan berkata ada 4 jenis itu, saudaraku. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa 4 bagian yang pertama adalah makanan yang dipersembahkan berhala. Saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan bahwa makanan-makanan ini boleh nggak kita makan. Mari kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat 5 demikian firman Tuhan. Sampai 8. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Terus, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Saudaraku, beberapa hari yang lalu ada satu orang bertanya begini, kenapa kita orang Kristen dan orang Katolik tidak mempersembahkan korban-korban sapi itu, saudaraku? Kenapa? Why? Kenapa kita tidak, sedangkan dalam Alkitab ada tertulis? Hari ini saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tolong baca ayat selanjutnya. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan... Sorry, ayat yang pertama dulu, ayat 10 ayat pertama. Ayat pertama. Ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Yes. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Saudaraku, dalam hukum Taurat hanya hakikat keselamatan atau bayangan itu. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja di dalam yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat,
tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Saudaraku, setiap tahun para imam umat Israel pada waktu itu, dia mempersembahkan korban sapi, korban kambing, korban burung-burung, saudaraku, kalau keluarga kecil, untuk penghapus dosa. Ayat kedua. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Yes. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Terus. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Kenapa kita orang percaya atau orang yang kenal Kristus, baik itu dari Katolik maupun Kristen, kita tidak mempersembahkan korban ini lagi? Begitu banyak umat Tuhan, ini adalah dasar fondasi yang harus kita mengerti. Tapi banyak orang tidak memahami ini, saudaraku. Kenapa? Karena kita berkata korban, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menguduskan dosa. Sebab itu kita berkata selanjutnya, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tumpung bagiku. Terus. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Terus. Di atas ia berkata, korban dan persembahan. Saudara dengar, Yesus Kristus datang untuk melakukan kehendak Allah. Allah tidak menghendaki korban ini lagi. Ada yang tadi bertanya buat saya, boleh nggak kita makan makanan korban itu? Saya mau berkata, Tuhan sendiri saja tidak menghendakkan itu. Lalu kalau Anda makan itu, saudaraku, Alkitab mengingatkan kita dalam Kisah Rasul tadi, saudaraku, bahwa barang-barang yang tidak kita makan di dalam Kisah Rasul 15:9, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati tercekik. Persembahan berhala itu, saudaraku, yaitu kambing domba yang dipersembahkan setiap tahun, itu adalah berhala. Karena di hadapan Tuhan itu adalah kekejian. Di hadapan Tuhan, Tuhan sudah tindakan itu lagi. Jadi bagi saudara, mulai malam ini, kalau orang memberikan engkau korban itu, makan korban, jangan terima. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah berhala. Dan Tuhan tidak menghendaki ini lagi. Yang kedua adalah darah. Banyak orang Kristen masih makan darah. Ini keputusan Roh Kudus, bukan keputusan saya, saudaraku. Kalau kita lihat ayat 29, kamu harus menjauhkan diri. Kalau ya ada prima dulu. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain, di dalam Kisah Rasul 1, yang telah menjadi percaya sesudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati tercekik, dan dari percabulan. Next terus, aja ayat yang selanjutnya 26. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia. Di mana tuh? 15. Kisah Rasul 15. Ayat 26. Yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus. Sorry. Ayat 14, ayat yang ke-22. Ayat 22. Yes. Maka rasul-rasul dan penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia, bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia,
yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Terus. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat kesan dari kami. Terus. Telah mengelisahkan dan mengoyakkan hatimu dengan ajaran mereka. Terus. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus. Dengar ini saudaraku, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggung lebih banyak, bahwa daripada yang perlu ini, ayat selanjutnya, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Korban persembahan, saudaraku, saya tidak mengintervensi agama lain, tidak. Tapi kita sedang berbicara tentang larangan yang Tuhan pastikan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari orang, boleh nggak kita makan korban persembahan ini? Saya bilang ini keputusan Roh Kudus. Tadi Alkitab berkata di dalam Ibrani 10 bahwa Tuhan tidak menghendaki lagi korban-korban kambing dan domba, persembahan darah, penghapus dosa. Tuhan tidak indahkan lagi. Jadi kalau Anda makan itu adalah kekejian. Itu adalah berhala. Ini keputusan Roh Kudus. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tuhan sudah tidak indahkan lagi. Itu buat siapa? Berhala. Dari darah. Saudaraku, ini keputusan Roh Kudus. Jadi kalau orang Kristen masih makan darah, ini kita berlawanan dengan Roh Kudus. Daging binatang yang mati tercekik seperti burung darat. Dipatah kepalanya. Haleluya. Amin. Dan dari percabulan, makanan-makanan yang percabulan, saudaraku. Makanan-makanan yang najis. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik sekalian selamat. Kalau kita melakukan ini, maka kita diselamatkan, saudaraku. Karena itu, orang bertanya, boleh nggak? Kenapa orang Kristen tidak lagi mempersembahkan kambing dan domba itu? Sedangkan Alkitab berkata, tadi Alkitab berkata, saudaraku, di dalam Ibrani 10 ayat pertama, bahwa Tuhan itu semua itu adalah kiasan. Hukum Taurat itu adalah kiasan untuk waktu yang sekarang ini. Sekarang ini Alkitab berkata, ayo tolong baca, di dalam 10, Ibrani 10, ayat selanjutnya pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Yes. Ada tertulis tentang Ya. aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ya. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Tuhan tidak kehendaki penghapus dosa ini lagi. Saudara kita, saya tidak mengintervensi, saudara, tidak sama sekali. Tetapi ini kebenaran Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita umat Tuhan, supaya jangan kita binasa. Kita jangan terima makanan itu. Karena itu adalah berhala. Haleluya. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan sama larangan darah, makanan yang dipersembahkan, Anda makan, berlawanan sekali. Maka Anda mudah sakit, Anda mudah mengalami tantangan kehidupan. Banyak kali yang terjadi, saudaraku. Darah ayam itu paling enak. Darah babi itu paling enak. Tapi Roh Kudus sudah larang. Kenapa, saudaraku? Tuhan itu larang sesuatu itu dia punya maksud, saudaraku. Sekarang kita mau tes aja, saudaraku. Mau ambil, mau cek kesehatan. Yang tahu itu cuma darah. Jadi di darah itu, saudaraku, begitu banyak penyakit yang ada di sana. Tuhan itu larang karena ada alasan. Amin. Lemak-lemak yang dipersembahkan kepada Tuhan jangan kita makan. Itu khusus untuk Tuhan. Kenapa? Di lemak itu kolesterol banyak juga. Haleluya, saudaraku.
Oleh sebab itu Alkitab mengingatkan kepada kita pada malam ini, saudaraku. Karena ada dua pertanyaan itu, sehingga malam ini sebenarnya saya bukan berkhotbah tentang hal ini. Tetapi saya mesti sampaikan ini. Anda ingat bahwa korban-korban itu tidak dikehendaki Tuhan lagi. Baca selanjutnya dulu, kita buka ini. Terus. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama korban kambing dan domba itu atau korban darah itu sudah dihapus. Katakan dengan saya, sudah dihapus. Sudah dihapus. Katakan dengan saya, sudah dihapus. Sudah dihapus. Terus. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Terus. Alkitab berkata bahwa untuk satu kali untuk selama-lamanya, dan karena kehendaknya itu Bapa di sorga, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, saudaraku. Jadi pada waktu dulu untuk penghapus dosa, maka saudara, para imam khususnya itu adalah kiasan untuk waktu yang sekarang. Mereka harus datang mempersembahkan kambing, domba, sapi, saudaraku, untuk penghapus dosa. Sekarang Alkitab karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Karena itu dia siapkan tubuhnya bagi kita, yaitu hostia, dan darah bagi kita, yaitu anggur. Sudah tidak ada lagi, saudaraku, kita yakin, kita percaya di sana. Oleh sebab itu malam ini saya percaya bagi yang bertanya, malam ini Anda sudah dijawab. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Karena itu ayat selanjutnya berkata apa? 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Terus. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudara dengar pada malam ini, Kristus datang untuk mempersembahkan korban, karena korban kambing dan domba itu tidak, korban darah binatang tidak dapat menguduskan siapapun, termasuk Anda dan saya. Tetapi oleh karena korban Kristus Yesus satu kali termeterai untuk selama-lamanya, karena itu kita angkat cawan perjamuan kudus, tubuh dan darahnya kita bersatu, maka selesai sudah. Ada kuasa di balik semua itu. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Hutang darah, surat hutang itu sudah dibatalkan di atas kayu salib. Kemarin saya sudah sampaikan itu, tapi malam ini saudaraku, saudara akan dapat pemahaman lebih dalam lagi tentang kenapa kita tidak perlu mempersembahkan korban itu lagi. Karena Kristus sudah melakukan itu satu kali untuk selama-lamanya. Yang kedua, jangan makan darah. Darah itu Tuhan larang, keputusan Roh Kudus. Kalau Anda masih makan darah, Anda bertobat. Ini firman, lawan firman atau mau ikut firman, terserah Anda aja. Jadi kalau kita orang Ambon paling suka makan darah, haleluya. Dengan kita orang Batak suka makan darah, sangsang begitu loh. Tapi ini kebenaran, saudara, saya tidak singgung Anda. Tetapi ini kebenaran yang harus disingkapkan, saudaraku. Untuk kita mesti harus stop. Hanya 4 saja, saudaraku. Darah, binatang yang mati tercekik, makanan-makanan yang dipersembahkan, dan berhala. Saudara, itu jangan kita sentuh sedikit pun, tidak boleh. Itu keputusan Roh Kudus. Yang lain sisa, semua makan dikuduskan oleh firman, selesai. Haleluya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau orang sudah tahu ini, saudaraku, jangankan ini, mau makan saja rasa memuntah, jijik. Saudaraku, haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat kebenaran selanjutnya. Mari kita lihat di sini, saudaraku. Firman Tuhan, saya mau sampaikan apa yang Tuhan sampaikan malam ini buat kita semua. Di dalam kisah Yohanes 14 ayat 12 dan 14. Yohanes 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam
aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, yang pada saat itu semua orang tercengang melihat dua murid Yesus. Saudara telah memiliki otoritas penuh di dalam kehidupan ilahi. Saudara telah dipanggil menjadi pelayan-pelayan pendamai. Saudara dipanggil menjadi mitra kerja Tuhan. Saudaraku, saudara harus terima ini. Karena itu adalah hak mutlak yang harus perlu ibu bapa dan saya menerima ini sebagai bagian kehidupan untuk dunia sekarang ini. Kita lihat dalam Kisah Rasul 3 ayat 5 dan 6. Kisah Rasul 3 ayat 5 dan 6 demikian firman Tuhan. Lalu orang itu Ayat 4. mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu." Seluruh kekuatan dan kemenangan bagi gereja ada di dalam nama Yesus. Saudara bisa usir setan di dalam nama Yesus. Saudara bisa meminta kepada Allah di dalam nama Yesus. Apa saja yang saudara klaim di dalam nama Yesus. Karena nama ini adalah nama Allah pencipta alam semesta. Nama itu dikaruniakan kepada dia selama Yesus ada di muka bumi. Yesus tidak melakukan sesuatu apapun di dalam nama ini. Tetapi waktu dia pergi, dia berkata, kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 24, 23 dan 24. Yohanes 16 ayat 23 dan 24 demikian Yes. firman Tuhan. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu kepadaku. Terus? Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuh. Belum, selama ini. Coba ulang lagi. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Itu dia. Saudaraku, kekuatan keselamatan dan kekuatan untuk menerobos, kekuatan untuk meruntuhkan penguasa langit dan bumi hanya ada di dalam nama ini. Amen. Engkau belum minta, Tuhan saya minta ini kepada Bapa di sorga dalam nama Yesus. Tuhan saya meminta ini. Tuhan berbicara tentang ini, saudara. Sebab itu ini adalah landasan fondasi. Mungkin pengajaran saya ini adalah landasan. Tapi saudara perlu diulang lagi untuk menerima ini. Bangun pagi karena aku dan keluargaku milik Kristus dalam nama Yesus. Bagaimana demonstrasinya Petrus dan Yohanes itu? Ini bukan berbicara tentang doa lagi. Tapi berbicara tentang otoritas kuasa yang Allah berikan kepada gerejanya, kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Semua itu terletak di dalam nama Yesus. Nama ini memiliki kekuatan yang sangat powerful. Karena itu Yesus berkata, saudaraku, dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan lebih besar daripada itu. Saudaraku, pekerjaan ini disertai di dalam, mari kita lihat di dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Markus 16 ayat 17 demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara, itu dia. Setan akan tunduk pada waktu Anda berkata, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memohon anugerah dan kebaikan-Mu turun bagi keluargaku di dalam nama Yesus. Aku minta Bapa di dalam nama Yesus. Waktu Anda meminta dalam nama Yesus, saudaraku, surga langsung mengintervensi. Waktu istri saya mati, saudaraku dengar.
Waktu itu saya meninggal 9,5 jam. Dia pergi ke sorga. Dia tidak tahu jalan dia kemana, saudaraku. Dia berjalan dalam terowongan yang sangat gelap sekali. Tapi baju dia menerangi perjalanan dia. Baju putih bersinar. Dia tanya, Tuhan, aku mau jalan kemana? Tiba-tiba dia melihat ada satu jalan, saudaraku. Dia melihat ada cahaya. Dia pergi ke situ, saudaraku. Dia sampai di situ, sejauh mata dia memandang, itu lautan api semua, saudaraku. Dia bilang, Tuhan, aku mau jalan kemana? Tiba-tiba ada satu jalan selebar setelapak kaki manusia itu saja. Ke kiri itu api. Di bawah ini semua api, saudara, itu neraka. Maka Yesus berkata, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia buat jalan itu, saudaraku. Istri saya berjalan-jalan itu. Waktu istri saya sampai di tengah-tengah perjalanan itu, tiba-tiba ada seorang yang berbaju hitam, kerudung hitam, tombak hitam, menghalangi istri saya di situ dan mentombak istri saya. Istri saya berseru, Tuhan Yesus, tolong aku. Dan pada saat itu malaikat Tuhan datang dan menolong istri saya. Saudaraku, Anda memiliki otoritas untuk berkuasa dan memerintah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan Yesus kasih. Kita lihat waktu Petrus dan Yohanes keluar. Ayat yang ketiga, Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 3 ayat 3. Kisah Rasul 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Saudaraku, saya sampaikan firman ini adalah basic untuk kekristenan. Tapi banyak orang tidak memahami ini. Ini pelajaran dasar. Tetapi ini kekuatannya sangat dahsyat sekali. Baca. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Saudaraku, ini bukan berbicara tentang doa. Tapi berbicara tentang otoritas seperti Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau percaya kepadaku, engkau dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih dahsyat dan ajaib. Haleluya. Sebab itu Alkitab berkata, Petrus berkata, tatap kami, Anda adalah petunjuk bagi keluarga. Anda adalah petunjuk bagi orang lain. Karena Yesus ada dalam diri. Nama Anda adalah nama Yesus. Hidup Anda adalah hidup Yesus. Dia yang terbesar tinggal dalam Anda. Namanya termeterai dalam diri Anda. Saya tulis di dada saya dengan iman. Nama Barnabas adalah Yesus. Iblis, kamu tidak boleh datang untuk menyentuh tubuh ini, karena tubuh ini namanya Yesus. Haleluya. Meteraikan nama Yesus dalam otakmu, meteraikan nama Yesus di matamu, meteraikan nama Yesus di kupingmu. Iblis paling takut ini, saudaraku. Karena itu Alkitab berkata, tanda ini menyertai engkau. Usir setan demi namaku. Setan persoalan, setan krisis, setan narkoba, setan corona. Saudara, usir dalam nama Yesus. Setan hutang piutang, saudara, usir dalam nama. Minta Tuhan Yesus, tolong, aku punya hutang, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus yang berkata itu sendiri. Selama ini engkau belum meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, minta supaya Bapakku dipermuliakan. Kenapa dia berkata minta supaya Bapakku dipermuliakan? Wow, ini dahsyat sekali. Coba tolong baca di ayat yang ke 23 dan 24, 16, Yohanes 16. Saudara ikut saya akan dapat sesuatu malam ini. Yohanes 16 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Jadi Yesus berkata, kita uraikan kata ini. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Waktu Yesus hadir dengan mereka, mereka tidak memakai otoritas nama ini.
Karena nama itu melindungi mereka. Nama itu menjaga mereka. Nama itu membentengi mereka. Tapi waktu dia menaik ke surga, dia bilang, kalian pakai nama ini ya. Lihat saudaraku, nama. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Ayat yang ke-20, jangan sampai situ dulu sayang. 23 dulu. Ya. Dan pada hari ini kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu. Kenapa dia bilang begitu? Pada hari ini dia mau pergi tinggalkan mereka, saudaraku. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dan diberikannya kepadamu, akan diberikan kepadamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Hari ini mari saudaraku buka hati, buka mata, buka pikiran, terima ini dengan iman. Mudah sekali Tuhan jawab. Kenapa? Kenapa saudaraku? Ayat 24 dibilang begini. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya. Supaya apa? Penuhlah sukacitamu, supaya Bapakku dipermuliakan di dalam nama itu. Kenapa Bapa dipermuliakan? Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Ini kekuatannya luar biasa. Karena itu Petrus berkata, emas tidak ada, perak tidak pada, kami punya ini nih. Di dalam nama Yesus dari Nazaret, go! Karena waktu kita minta nama Yesus, sorga langsung mengintervensi. Waktu istri saya berkata kepada Tuhan di sorga, Tuhan Yesus tolong aku. Langsung ada satu bayangan putih datang, mengikat wanita itu, lemparkan dia ke dalam jurang maut itu, saudaraku. Terus baca. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Yes. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara dengar, jangan orang lain mengajar Anda sehingga Anda jauh tinggal nama Yesus. Nama Yesus itulah nama yang ajaib. Nama Yesus bukan nama dewa, tapi nama Yesus adalah nama Allah, pencipta alam semesta. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Anda sampai saat ini terpelihara karena nama Yesus. Tuhan tutup bungkus rumahku dengan kuasa darah Yesus dalam nama Yesus. Saudara menyebut nama Yesus, setan tunduk, setan lari. Lihat saudaraku, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi nama Yesus itu siapa punya nama? Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama Yesus siapa? Ya Bapa yang kudus. Ada nama Yesus itu enggak? Di ayat ini ada nama Yesus enggak? Tidak ada. Tapi dia berkata, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Waktu malaikat Jibril datang kepada Maria, dia berkata, engkau mendapat kasih karunia dari Allah, karena engkau akan mengandung seorang anak laki, beri nama dia Jesus. Maka dia berkata, engkau telah memberikan nama ini kepadaku. Yesus sebelum pergi, Yesus berkata kepada mereka, saudaraku, selama ini kamu belum minta sesuatu, supaya Bapakku dipermuliakan, supaya penuhlah engkau dan sukacita. Ini namanya dahsyat. Ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Terus. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya
supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ya, saudaraku, mari kita lihat dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan begini. Ayat 21. Matius 1 ayat 21 demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Saudara, itu dia. Maka Yesus berkata, ya Bapa yang kudus, aku datang kepadamu. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Malaikat Gibril datang kepada Maria, peliharalah mereka. Pelihara dia. Beri nama dia Yesus. Jadi Anda melihat doa Anda dikabul Tuhan. Anda pakai nama Yesus. Anda melihat terobosan apapun, Anda pakai nama Yesus. Yesus berkata kepada murid-murid, sekarang Tuhan buka rahasia ini kepada kita. Jadi kalau orang halangi Anda, jangan pakai nama Yesus, thinking dia. Itu ajaran sesat. Elohim, Yahweh, itu nama-nama dari Israel, saudaraku. Edonai, itu nama Allah sesuai dengan karakternya. Tetapi nama Allah yang sesungguhnya, Yesus. Namanya Yesus. Namanya dahsyat, namanya ajaib, namanya perkasa. Dalam nama Yesus setan kabur. Kita usir setan, kita tumpangkan tangan ke orang sakit nama Yesus. Setan terjungkil-jungkil lari kabur pergi. Haleluya. Nama Yesus termeterai dalam hidupmu. Mari kita lihat kebenaran firman ini, saudaraku. Di dalam Lukas 10. Ayat 19, mulai ayat 17 dulu. Lukas 10 ayat 17 demikian firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Alkitab berkata pada ayat yang ke-17, Tuhan, kami melihat iblis takluk kepada kami demi namamu. Saudara, iblis tidak akan pernah tahan wilayah Anda. Iblis tidak akan pernah menutup wilayah Anda jika Anda berdiri dalam nama Yesus. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan lindungi keluarga kami demi nama Yesus Kristus. Petrus berkata dalam nama Yesus dari Nazaret, go! Supaya Bapa dipermuliakan. Saudara, ini otoritas yang sorga berikan bagi Anda dan saya. 70 murid kembali dan mereka berkata, Tuhan, kami melihat iblis takluk kepada kami demi namamu. Yesus berkata apa, saudaraku? Ayat yang 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saudaraku, Anda berdoa, Anda memuji Tuhan seperti ini. Yesus Tuhanku dahsyat. Yesus Tuhanku sanggup melakukan perkara-perkara besar. Yesus Tuhan yang kusembah adalah Allah sumber damai sejahtera. Yesus berkata, apapun yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Apapun yang kamu minta di dalam namaku, di dalam apa namanya? Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Terus? Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacita. Saudaraku, sampai sekarang ini kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka aku akan melakukan itu kepadamu. Itu terletak kuasa yang besar bagi orang percaya. Itu terletak kuasa untuk membuka pintu. Petrus menerima Roh Kudus. Petrus berkata, emas tidak kumiliki, perak tidak kumiliki. Lihat kami. Orang itu melihat dengan sesuatu pengharapan. Dia cuma katakan, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, satu waktu saya dengan istri saya, waktu itu kami belum punya mobil. Kami pergi ke gereja, pakai bis umum, saudaraku. Anak saya yang nomor 4 masih kecil, saudaraku. Kami di mobil umum pulang, saya udah ketiduran.
Istri saya colek saya, Pak. Saya lihat di sebelah saya ada satu orang. Dia mantrain kami, dia mantrain istri saya, mantrain saya. Saya bangun begini, istri saya, wah saudaraku, saya lihat begitu. Saya langsung, wah. Dia baca, saudara, seketika itu saya teriak dalam mobil saya, kalau begitu saya nggak mau tahu. Saya berbahasa roh kencang-kencang, dalam nama Yesus. Saya bilang buat dalam, saudaraku, dia berdiri di sempayongan, saudaraku. Dia mau keluar, itu ada pagar di depan kami itu untuk tempat duduk itu, saudaraku. Saya pegang. Istri saya bilang begini, lepaskan dia. Istri saya bilang, Pak, angkat tangan ini. Saudara, udah sempayongan. Sempayongan waktu dia lepaskan mantra buat kami, saudaraku. Saya berbahasa roh dan saya berkata, dalam nama Yesus. Saya teriak bukan kecil loh, saudaraku. Dalam mobil itu saya pegang begini. Dia udah sempayongan. Istri saya bilang, Pak, lepas tangan itu. Saya lepas turun, saya bilang, malaikat ikat dia, rantai dia. Dalam nama Yesus. Saudara tuh brok. Jatuh, saudaraku. Jatuh. Nama Yesus itu nama yang ajaib. Haleluya. Oh, ini kuasa yang begitu dahsyat. Ini basic, tapi kita mesti mengimani ini, menghidupkan ini. Yesus berkata kepada Bapa, selama ini kau pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang Anda tidak perlu takut COVID. Anda tidak perlu takut apapun. Nama Yesus menjaga Anda. Anda termeterai di sorga. Anda termeterai di bumi. Sebagai pagar perlindungan, namanya ajaib. Haleluya.